Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akuntansi 2023I akan mempresentasikan materi kami tentang pembayaran dan pelaporan pajak. Sebelumnya kami akan membacakan daftar anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Pujadewanti dengan 3 NIM akhir 100. Yang kedua ada Muhammad Iqbaluddin Arhami dengan 3 NIM akhir 287. Yang ketiga Alia Az-Zahra Putri Dida dengan 3 NIM akhir 303. Yang keempat ada Siti Nur Khofifah dengan 3 NIM akhir 424. Yang kelima ada Indi Ira Bashiroh dengan 3 NIM akhir 470. Dan yang keenam ada Nida Nadia Zain dengan 3 NIM akhir 490. Sebelumnya saya akan membacakan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada pembayaran pajak. Yang kedua ada surat setor pajak. Yang ketiga ada surat pemberitahuan. Dan yang keempat ada contoh kasus. Baik, materi yang pertama yakni pembayaran pajak yang akan dipresentasikan oleh teman saya yakni Aulia Pujadewanti. Kepada Aulia Pujadewanti kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Aulia Pujadewanti akan menjelaskan materi tentang pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini merupakan prinsip dasar dari sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia. WP harus melakukan perhitungan pajak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak bergantung pada adanya surat ketetapan pajak dari pihak otoritas pajak. Setiap WP harus membayar pajak yang terutang melalui penggunaan surat setoran pajak atau SSP. SSP merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kepada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. WP juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. SPT digunakan untuk melaporkan penghasilan atau transaksi perpajakan lainnya kepada pihak otoritas pajak. Ketentuan pembayaran pajak yang pertama yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Untuk yang kedua yaitu jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, maka DJP memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Menunjukkan bahwa otoritas pajak memiliki wewenang untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang terutang dan dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut. Antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan pemerintah, subjek badan pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek badan pajak dalam negeri maka diwajibkan juga sebagai pemotong atau pemungutan pajak. Adapun jenis pemotongan atau pemungutan pajaknya adalah PPh pasal 21, pasal 22, 23, 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan lainnya. Sedikit tambahan materi terkait dengan penagihan pajak. WP yang tidak melaksanakan kewajiban pajak membayar pajaknya, DJP akan melakukan pengumpulan pajak. Tindakan ini dilakukan apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP atau SKP, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, maka DJP dapat melakukan tindakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi yang kedua yakni surat setoran pajak yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Alia Az-Zahra Putri Dida dengan 3 NIM akhir 303 dan juga Muhammad Iqbaluddin Arhami dengan 3 NIM akhir 287.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat setoran pajak atau SSP. Jadi SSP ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada SSP standar. SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. SSP standar juga digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSP standar dibuat dalam rangka 5 yang peruntukannya sebagai berikut. Yang pertama ada lembar 1, yaitu untuk arsip wajib pajak, lalu lembar 2 ada untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor perbendaharaan dan kas negara, lalu lembar 3 ada untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lalu lembar keempat yaitu untuk arsip kantor penerima pembayaran, lalu lembar terakhir yaitu lembar 5 yaitu untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Lalu untuk jenis SSP yang selanjutnya yaitu ada SSP khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dan administrasi perpajakan. SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak atau MP3 dengan Dirjen Pajak. SSP khusus dicetak yang pertama pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 1 dan lembar 3 SSP standar. Lalu yang kedua, terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 2 SSP standar untuk diteruskan ke kantor perbendaharaan dan kas negara sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan atau DNP. SSP khusus paling sedikit memuat keterangan seperti yang pertama ada MPWP, lalu nama wajib pajak, lalu identitas kantor penerima pembayaran, lalu mata anggaran penerimaan atau MAP, atau kode jenis pajak dan kode jenis setoran, lalu yang selanjutnya ada masa pajak dan atau tahun pajak. Yang selanjutnya ada nomor ketetapan untuk pembayaran STP, SKPKB atau SKPKBT. Yang selanjutnya jumlah dan tanggal pembayaran, dan yang terakhir nomor transaksi pembayaran pajak atau NTPP dan atau nomor transaksi bank atau NTB. Yang selanjutnya adalah fungsi dari SSP. SSP sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai tanda bukti wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak, yang kedua adalah sebagai bukti validasi bagi pihak yang berwenang, lalu yang ketiga ada sebagai bukti pembayaran pajak yang sudah disetor. SSP harus menggunakan bentuk yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau satu surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Yang selanjutnya adalah tempat pembayaran pajak. Beberapa tempat pembayaran pajak, yaitu yang pertama adalah kantor pos, lalu yang kedua ada bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah, lalu yang ketiga ada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah e-billing system. Jadi e-billing system ini adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik yang hadir di tengah masyarakat sebagai upaya Direktorat
Jenderal Pajak atau DJP untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan pembayaran pajak kepada para wajib pajak. Keunggulan dari layanan ini sendiri adalah dari sisi fleksibilitas waktu dan tempat karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kecepatan dalam proses pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit, dan keunggulan lain dari sistem ini adalah peluang kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat diminimalkan. Lalu untuk tahap-tahap pendaftaran e-billing, yaitu yang pertama membuat akun pajak online atau registrasi e-billing, yang kedua yaitu login di e-billing, yang ketiga mengisi surat setoran pajak, lalu yang keempat membuat kode billing, yang keempat membayar billing pajak setelah tahu cara daftar e-billing, lalu yang terakhir yaitu menerima bukti pembayaran pajak atau NTPN. Baik, saya akan menjelaskan tentang surat setoran pajak. Poin ke-7 yakni batas waktu pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran pajak berbeda-beda tergantung pada jenis pajak. Berikut adalah beberapa batas waktu pembayaran pajak yang umum digunakan. Yang pertama yakni PPh pasal 4 ayat kedua harus disetor paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua yakni PPh pasal 25 yang berbunyi jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan SPT bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari nasional, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang keempat, batas waktu penyetoran pajak diatur dalam PMK 242 PMK 03 2014, yakni surat pemberitahuan SPT tahunan PPh. Batas waktu penyampaian SPT paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya yakni pengelompokan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, pembayaran massa, yang kedua, pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan yang ketiga yakni pembayaran karena adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya yakni pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pengangsuran atau tertundanya pembayaran pajak di Indonesia dapat dilakukan oleh wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya. Wajib harus pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan dan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya, wajib pajak dapat mengajukan izin menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT, surat ketetapan wajib PBB, surat ketagihan pajak PBB, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Selanjutnya yakni pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah proses untuk mengembalikan pembayaran yang lebih besar atau tidak terutang pajak kepada wajib pajak. Kelebihan pembayaran pajak terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak, pengisian data yang tidak tepat, atau kesalahan dalam pengisian formulir SSPJP. Untuk mengajukan pembelian kelebihan pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus disertai alasan dan juga bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan yang mendukung permohonan. Jika permohonan diterima, Direktur Jenderal Pajak akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Ketentuan pengambilan kelebihan pembayaran pajak terdapat dalam Aturan Menteri Keuangan Nomor 10 PMK 03 2013 tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yakni imbalan bunga. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama,
surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan kepada wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kedua, yakni pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan jika kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kepada wajib pajak ditentukan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selanjutnya, yakni surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengambilan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. SKPPKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah permohonan pendahuluan pengembalian pembayaran pajak yang telah disetujui. Surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berisi tentang jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang akan disimpan ke wajib pajak. Wajib pajak yang ingin menerima pengembalian pembayaran pendahuluan pajak harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak dan melampirkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak setelah permohonan diterima. Direktur Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan jika diperlukan meminta tambahan dokumen pendukung. Jika permohonan diterima, Direktur Jenderal Pajak akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam SKPPKP. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjut dengan materi yang ketiga, yakni surat pemberitahuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Siti Nur Khofifah, Indi Ira Bashiroh, Nida Nadia Zain, dan juga Aulia Pujadewanti. Kepada mereka kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau bisa juga harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk next slide yaitu tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum surat pemberitahuan itu terdapat pada pasal 3 ayat 1, ayat 1A dan 1B Undang-Undang KUP. Nah, untuk fungsi dari surat pemberitahuan sendiri yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Nah, di sini untuk jenis surat pemberitahuan yaitu ada 2. Yang pertama, surat pemberitahuan massa, dan yang kedua, surat pemberitahuan tahunan. Nah, untuk yang pertama, surat pemberitahuan massa itu adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Nah, sedangkan yang kedua yaitu surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, untuk bentuk surat pemberitahuan yaitu di sini ada banyak. Izinkan saya untuk mempersingkat. Untuk yang pertama yaitu bentuknya surat pemberitahuan itu paling sedikit berisi tentang nama, nomor pokok pajak, nomor pokok wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Terus ada masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan tanda tangan wajib pajak atau kuasanya. Terus ada surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai selain berisi data seperti dalam nomor 1, juga berisi data tambahan paling sedikit misalkan tentang ada jumlah penyerahan, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak yang dapat diperhitungkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan tanggal penyetoran.
untuk selanjutnya yaitu tentang next slide. Ya, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pemberitahuan. Jadi, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pajak penyampaian surat pemberitahuan. Misalkan yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak yang penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPH. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Jadi wajib pajak yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan sesuai dengan pasal 25. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Surat pemberitahuan dapat diambil di tempat-tempat berikut. Yang pertama yaitu kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau homepage Dirjen Pajak, dan juga mencetak, menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Kemudian untuk penyampaian surat pemberitahuan bisa langsung ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos atau melalui jasa ekspedisi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengisi surat pemberitahuan atau SPT, yaitu yang pertama, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Yang kedua, jika wajib pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, jika SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Yang keempat, pengisian SPT tahunan pajak penghasilan oleh WP yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Selanjutnya yaitu e-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Dirjen Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik berupa application service provider. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan tanggal penerimaan surat pemberitahuan yaitu jika wajib pajak menyampaikan secara langsung, maka pejabat yang menerima akan membuat surat tanda terima pada saat diterima sepanjang SPT tersebut telah lengkap. Namun jika wajib pajak menggunakan pos, harus dengan pos tercatat dan tanda bukti sebagai tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan. Yang ketiga, jika wajib pajak menggunakan jasa kurir, maka tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya mengenai pengelolaan surat pemberitahuan. Penilaian SPT bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT dengan lengkap. Kemudian penyuntingan SPT bertujuan untuk membetulkan salah tulis, salah hitung, salah penerapan penghasilan tidak kena pajak, salah penerapan tarif, dan meneliti ketepatan penyampaian surat pemberitahuan. Dan yang ketiga, perekaman SPT bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem informasi perpajakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, mengenai jangka dan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Batas waktu penyampaian surat
pemberitahuan massa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Kemudian, Menteri Keuangan juga menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk satu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, yaitu paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, untuk batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang harus disetor paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sementara untuk SPT tahunan pajak penghasilan badan harus disetor paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian apabila tanggal jatuh tempo penyampaian laporan pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyampaian laporan pajak wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya mengenai penyampaian surat pemberitahuan, ini terdapat ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya sendiri. Kemudian yang kedua, surat pemberitahuan dari wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi perusahaan. Yang ketiga, jika wajib pajak memilih untuk menggunakan kuasa untuk mengisi dan mendatangani surat pemberitahuan, mereka harus melampirkan surat kuasa khusus. Yang keempat, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang mewajibkan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Lalu yang kelima, jika surat pemberitahuan disampaikan langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan wajib pajak harus diberi bukti penerimaan. Dan yang keenam yaitu penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan juga melalui pos dengan tanda bukti pengiriman atau melalui cara lain yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama, perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan. WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu sanksi terlambat apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Misalnya denda adalah sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa PPN dan PPNPM, sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, sebesar Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh badan, sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi. Yang ketiga yaitu WP pajak tertentu yang dikecualikan dari pengemas sanksi. WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dikarenakan hal berikut: WP pribadi yang telah meninggal dunia, WP pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan, WP orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, PUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendaharawan yang tidak melakukan pembayaran lagi, WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah Menteri Keuangan, WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk submateri yang terakhir yaitu pembetulan surat pemberitahuan. Hal yang berkaitan dengan pembetulan surat pemberitahuan adalah yang pertama, WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kedua, jika pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Yang ketiga, jika WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kelima, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Yang keenam, walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Untuk yang ketujuh, pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi oleh WP sebelum laporan tersendiri disampaikan. WP dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan jika WP menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahunan pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Puja Dewanti. Kepada Aulia Puja Dewanti kami persilahkan. Oke semuanya, saya akan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Contohnya adalah kasus sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, melibatkan jumlah yang signifikan yaitu sebesar 3,6 triliun rupiah. Sengketa ini berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. PGN menjelaskan bahwa ada 2 pokok sengketa, yaitu yang pertama sengketa pajak tahun 2012 berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai ketentuan perpajakan terkait pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi. Untuk yang kedua yaitu sengketa pajak tahun 2013 terkait dengan perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penagihan harga gas yang telah ditetapkan karena perubahan nilai tukar mata uang. DJP menerbitkan 24 surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan total nilai 4,15 triliun rupiah untuk 24 masa pajak serta 25 SKPKB dengan total nilai 2,22 miliar rupiah untuk jenis pajak lainnya periode tahun 2012 sampai 2013. PGN mengajukan upaya hukum keberatan tapi ditolak oleh DJP. Kemudian pada tahun 2012 PGN mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak. Pada tahun 2019, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding PGN dan membatalkan ketetapan DJP atas 49 SKPKB, namun DJP mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan DJP dengan nilai sengketa sebesar 3,6 triliun rupiah. Meskipun demikian, PGN belum menerima salinan putusan MA sesuai prosedur yang ditetapkan dalam UU MA. Dari kasus ini, kita dapat memperoleh pelajaran bahwa kita sebagai WP harus mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dan itulah presentasi dari kelompok 1 akuntansi 2023I tentang pembayaran dan pelaporan pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.